podcast for curious mind. Psychological first aid itu bantuan pertama yang memang kita berikan on the first place gitu ya, ketika ada orang yang datang dan dia membutuhkan bantuan psikologis. Tapi dilakukan bukan oleh profesional. Disko, diskusi psikologi. Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Apa kabar di Warriors? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, gue Don dan juga ada Mina di sana. Hai Mina. Hai Don, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Baik, rambutnya baru nih kayaknya. Iya dong. Potong rambut di US berapa sih? Potong sendiri dong. Di US tuh harus serba mandiri ya Don, karena nggak punya uang. Misalnya kalau ada sakit kepala atau apa, nggak ada warung gitu, beli obat di depan kosan, di depan apartemen gitu. Satu hal yang gue kangen banget dari Indo tuh segitu mudahnya nemu warung gitu ya. Iya kan? Semua hal ada di warung, ini tuh nggak ada, woi sumpah. Jadi ya susah, makanya harus ngestok gitu kan ya, punya kotak. Tadi kalau ngomongin luka ya punya kotak P3K sendiri gitu. Terus stoknya bisa sampai berbulan-bulan saking kayak ini pada ribet gitu ya. Kalau di sini kan kalau kita ada sakit kepala atau lagi demam dikit ya ke warung aja ke depan gitu, atau ya P3K gitu kan. Tapi lu ngebayangin gak sih Mina, apa yang harus kita lakukan ya, apa yang harus kita cari tahu ketika kita atau orang terdekat kita itu mengalami luka batin loh ya, bukan luka kena pisau lagi motong bawang loh, bukan gitu kan. Luka batin atau kondisi yang mengganggu mental gitu. Itu selalu bingung sih, karena pasti ujung-ujungnya nangis gitu kan ya, yang paling cepat gitu. Kalau nggak nangis habis itu tidur, atau marah-marah, atau zaman sekarang mungkin ya kita misuh-misuhnya di sosmed. Tapi kayaknya itu tidak menyembuhkan gitu ya. Tapi yang gue dengar, yang gue pernah baca sepintas banget karena nggak gitu mendalami lah ya, ada yang namanya tuh psychological first aid atau PFA gitu kalau disingkat. Nah ini gue juga baru tahu lagi. Kalau P3K tuh singkatannya apa? Gue aja nggak tahu. Pertolongan pertama pada kecelakaan, ya Allah. Wow. Berarti kalau dari namanya hampir-hampir sama kayak P3K ya, pertolongan pertama pada kesehatan jiwa. Tapi gimana cara kerjanya itu gue kurang paham gitu loh. Ya, kita dua orang yang sama-sama tidak paham beginian gitu ya. Jadi kita phone friend. Untungnya hari ini kita ditemenin sama Kak Auli Grashinta, psikolog dari Universitas Pancasila. Hai Kak Auli. Hai Kak Auli. Halo Kak Mine. Halo. Oke, Kak Auli, sebenarnya ya tadi kalau Mine udah bilang PFA gitu ya, pertolongan pertama psikologis. Apa sih kalau dari kata-katanya itu ya udah jelas pertolongan pertama gitu, Kak Uli? Iya, jadi sebenarnya PFA itu sama dengan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan yang harus kita lakukan on the first place gitu ya. Jadi kalau tadi dibilang apakah itu menyembuhkan, ya tentu tidak gitu ya. Karena kalau kita luka kena pisau, kita ambil obat merah dan sebagainya, itu belum tentu menyembuhkan. Mungkin saja terjadi infeksi dan sebagainya, tapi itu ya hal yang harus kita lakukan pertama untuk agar membuat masalah itu tidak menjadi semakin parah, itu sebenarnya gitu. Jadi namanya psychological first aid, bantuan pertama psikologis. Dan PFA itu memang tidak dilakukan oleh profesional, karena itu kalau di rumah atau di mobil ya kita perlu punya kotak P3K, kita nggak perlu bawa dokternya kan gitu ya, kita nggak perlu bawa perawat gitu ya, tapi kotak itu ada dan bisa digunakan oleh orang-orang yang ada di situ, terutama yang sudah punya pelatihan ya gitu ya. Kita juga nggak bisa pakai perban kalau kita belum tahu gimana sih cara merban orang, kan juga agak susah gitu ya. Jadi psychological first aid itu bantuan pertama yang memang kita berikan on the first place gitu ya, ketika ada orang yang datang dan dia membutuhkan bantuan psikologis. Tapi tadi dilakukan bukan oleh profesional dan memang tujuannya bukan menyembuhkan, tujuannya hanya membuat agar kondisi ini tidak menjadi semakin parah. Itu dulu pertama dari psychological first aid. Nah, Kak Auli, sebenarnya penting nggak sih Kak untuk kita tuh tahu, sekarang kita tahu lah ya, ada nih istilahnya PFA, tapi dasar-dasarnya dan seterusnya tuh seberapa penting sih untuk kita tahu? Karena jujurly,
kita Don, Mine tahu gitu PFA itu isinya apa segala macam gitu. Jadi kayaknya ini asing banget gitu istilahnya. Iya, mungkin sebenarnya kelihatannya asing karena pakai termnya tadi ya PFA gitu ya, kesannya gimana. Padahal sebenarnya kita semua sering melakukan hal tersebut gitu, terutama ya adalah beberapa orang itu yang menarik orang lain untuk jadi tempat curhatan gitu ya. Dikit-dikit kok kita jadi tempat curcol sih gitu ya. Itu kan sering ya gitu, dan itu sebenarnya salah satu bentuk PFA. PFA itu sebenarnya ada respon suportif aja sebenarnya gitu ya. Awalnya adalah respon suportif yang kita lakukan terhadap orang lain gitu, dan tapi ada 3 hal sebenarnya yang tercakup dalam PFA ya. Ada 3 L nih. Look itu dalam arti kita mengobservasi, kita memberi perhatian penuh, kita konsentrasi pada orang yang datang pada kita gitu ya. Kita lihat dia parah banget gak sih gitu ya, dia nangis-nangis segitunya gak sih, dia mungkin sampai menyakiti diri sendiri gak sih. Look pertama, kita lihat seberapa kebutuhan pertolongan yang dia butuhkan. Itu kita bisa lihat dari observasi. Yang pertama adalah L, look ya, kita lihat dulu kondisinya dia gitu. Apakah dia cuma bisa nangis sehingga kita gak perlu juga untuk nanya apapun, dengerin aja gitu ya. Kita juga bisa lihat kondisi tampilannya ya, apakah ada luka dan sebagainya perlu diatasi terlebih dahulu. Kemudian juga look surrounding us gitu. Kalau misalnya kita lihat ada korban dan ini suasananya, kondisinya adalah di lingkungan rame yang kita nggak mungkin melakukan apapun, ya kita harus melakukan sesuatu untuk kita tarik dulu dia ke tempat yang aman dalam tanda kutip untuk dia kemudian bisa bicara. Jadi pertama adalah look ya, observe gitu ya, observe. Dan itu selalu kita lakukan kan sebenarnya ketika ada teman kita datang untuk curhat, gila nangis parah gitu ya, atau kayak dia menahan sesuatu yang pengen dia omongin tapi dia nggak berani, atau dia begitu kuat untuk menahan isak tangisnya hanya ada di mata. Itu kan sering kita lihat ya. Nah itu sebenarnya pertama itu look gitu ya. Jadi kita bisa menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya dari kita look. Yang kedua adalah listen. Listen artinya membuka kuping kita lebar-lebar untuk mendengarkan apapun yang ingin dia ceritakan. Jadi memang tidak solutif gitu. Jadi orang itu cuma pengen cerita, dia nggak pengen dapat solusi sebenarnya untuk psychological first aid gitu. Jadi aduh ini pacar gue begini ya, lu mau aja pacaran sama dia. Oh itu nggak look, itu nggak listen itu ya, itu nggak empathetic. Nah kunci dari listen adalah empathy gitu ya. Jadi mendengarkan dia, karena orang itu kalau di penelitian di psikologi itu bercerita dan didengarkan saja itu sebenarnya sudah menyelesaikan masalahnya 50%. Gitu. Jadi sebenarnya all that dibutuhkan itu adalah didengarkan, dilihat, diperhatikan, kemudian didengarkan. Nah, yang terakhir adalah link. Nah, ini ya, jadi look, listen, dan link. Link ini artinya adalah kita memberikan akses. Dia butuh apa? Gitu. Kalau misalnya dia datang ke kita karena dia baru kena abuse dari pacarnya, violence dating misalnya, oke, kita butuh apa? Dia butuh dilingkan dengan hukum, dia butuh dilingkan dengan rumah sakit, dia butuh dilingkan dengan LSM pembela perempuan, atau apa nih? Gitu. Atau misalnya dia datang marah-marah karena berantem mulu dengan kedua orang tuanya. Oke, linknya apa nih yang kita butuhkan? Apakah kita perlu melakukan mediasi dengan orang tuanya? Apakah kita perlu pihak ketiga lain yang bisa akhirnya menghubungkan antara dia dengan keluarga dan sebagainya? Ini adalah yang terakhir, akses ya, link kepada akses. Ataupun kita juga harus mempunyai akses kepada profesional. Misalnya kita lihat teman kita sudah pada kondisi kayak ini orang benar-benar depresi, dia ngomongnya mati aja, dikit-dikit udah deh gue mati aja. Kayaknya saya juga nggak akan bisa handle nih. Maka kita harus menyediakan link untuk ke profesional gitu. Ya kita lah yang googling, kira-kira psikolog mana nih yang bisa dihubungi ya gitu. Kira-kira bantuan psikologis apa yang ada di lingkungan dekat kita dan saya bisa antar dia. Kira-kira siapa yang bisa saya hubungi untuk saya bisa memberi informasi itu, kita yang melakukan gitu. Jadi 3 kunci utama, yang pertama adalah look, yang kedua listen, dan yang terakhir adalah link kepada akses-akses yang memang dibutuhkan oleh penyintas atau oleh korban. Oke.
Kauli look, listen, Kauli link. Oke. Iya. Kalau ini kan kalau luka kan kelihatan ya Kauli memar gitu ya. Terus kerasa sakitnya. Nah, kalau PFA ini cara kerjanya tuh seperti apa? Apakah sama seperti kayak P3K yang bisa langsung kita lakukan pertolongan gitu, tapi tidak serta-merta langsung menyembuhkan, tapi efeknya itu kira-kira apa? Betul, jadi kalau kita juga kotak P3K tadi ya, kita hanya mencegah supaya lukanya tidak semakin parah. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, apakah ini harus dijahit 12, apakah hanya cukup dijahit 3, kita nggak tahu. Gitu. Sama dengan psikologis gitu ya, sama dengan luka batin. Ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika dia menceritakan, kita nggak pernah tahu seberapa sih sebenarnya luka batin yang dia hadapi? Seberapa sih sebenarnya masalah yang dia hadapi? Apakah itu dia seperifer itu ya, segampang itu untuk dilihat, atau sebenarnya ada di dalam hatinya yang jauh, masalahnya jauh lebih dalam yang kita nggak tahu? Itu juga tidak menjadi urusan kita sebenarnya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita menjaga agar kondisi itu tidak semakin parah. Misalnya, orang dengan kondisi keinginan suicidal thought, yang ingin bunuh diri, kita nggak pernah tahu loh, apakah itu cuma hanya gara-gara dia dikata-katain sama temennya, atau karena memang dia sudah mengalami beban itu berpuluh tahun. Gitu. Tetapi dalam psychological first aid, yang perlu kita lakukan adalah observe. Gitu. Nah ini memang perlu latihan gitu ya, observe. Sudah seberapa parah ya, misalnya dia bilang, saya memang pengen mati, tapi kita sudah bisa lihat di tangannya banyak luka, di berbagai badan tubuhnya banyak luka-luka yang menunjukkan bahwa dia sudah pernah trying to do that gitu ya. Atau sebenarnya kayaknya enggak deh, kayaknya dia memang mengatakan dia ingin bunuh diri, tapi kayaknya kok kalau ngelihat dari perilakunya itu cuma ancaman-ancaman aja supaya dia menarik perhatian. Gitu. Tapi kita tidak boleh judgement. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membuka diri untuk oke, saya ada di sini, kamu aman di sini, dan kamu mau cerita apa? Saya ada di sini. Dan saya akan bisa memberikan bantuan link kepada yang memang nanti akan kamu butuhkan. Itu sebenarnya. Jadi kita tidak bisa atau kita tidak perlu juga kemudian melakukan assessment gitu ya, ini seberapa parah dan sebagainya gitu. Karena luka batin seseorang itu jauh lebih sulit dilihat daripada luka fisik begitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan dia respon atau support positif, membuat dia merasa aman dan membuat dia merasa dia tahu dia ada di tempat yang benar untuk kemudian kita berikan akses lebih lanjut. Itu adalah psychological first aid. Karena itu bisa dilakukan tidak oleh profesional gitu ya. Jadi sebenarnya siapapun bisa melakukan hal tersebut, tapi tadi kita perlu mengasah nih gitu ya. Kira-kira teman saya ini kenapa sih, dan tadi terutama listen itu nggak gampang gitu. Ketika kita mendengarkan orang lain cerita hal-hal yang menurut kita lu gitu doang ngeluh, itu sudah nggak empatik gitu ya. Itu sudah nggak empatik. Jadi listen itu betul-betul membuka kuping kita, membuka telinga kita, menerima apapun yang dikatakan oleh penyintas, bahkan ketika penyintas sama sekali tidak ingin bercerita apapun gitu. Jadi ada pada beberapa korban, misalnya korban kekerasan seksual ya, dia cuma mau nangis, datang ke kita cuma mau nangis, ya sudah kita dengarkan saja gitu, sambil kemudian kita mencari tadi ya, mengobservasi seberapa dalam yang dia alami gitu, kemudian kita mencari link-link yang mungkin akan dibutuhkan gitu, dan jangan paksa juga dia untuk kamu cerita dong, kamu kenapa, saya kan bingung kalau kamu nggak ngomong apa-apa. Itu nggak perlu dilakukan gitu. Jadi cukup dengarkan saja dia apa yang mau dia lakukan. Tentunya kita sambil menyiapkan beberapa bantuan. Bahkan kita bisa memberikan bantuan, misalnya kalau kamu nggak mau ngomong, mungkin kamu bisa kamu tulis, kita kasih alat tulis, atau kamu bisa gambar dan sebagainya. Terserah apapun yang kamu lakukan, yang penting saya ada di sini di sebelah kamu dan kamu aman ada di sini. Nah itulah psychological first aid gitu. Jadi ketika kita membuat orang lain merasa mendapat dukungan atau support positif dari kita, dan dia merasa aman ada di dekat kita. Itu Kak Don. Sebenarnya kita udah sering melakukan itu tanpa sadar ya, jangan-jangan selama ini. Walaupun mungkin kita melakukannya ya belum sepenuhnya empati, tapi ya kita bisa belajar lah dari sini. Mendengarkan cuman kayak gitu ya. Nah betul. Nah cuman Kauli kadang-kadang kita kan kalau untuk diri sendiri itu juga jadi pertanyaan ya Kauli. Maksudnya selama ini kita berusaha ngebantu teman-teman, ngebantu orang terdekat, tapi kalau untuk diri sendiri, kalau kita sendiri yang tahu nih, punya nih luka batin nih gitu. Gimana tuh Kak? Apakah kita bisa memberikan PFA kepada diri sendiri, atau kalau bisa ya gimana caranya, atau malah emang PFA cuma bisa dilakukan ke orang lain gitu sebenarnya. Yang benar gimana tuh Kak?
Iya, sebenarnya kalau kita PFA itu ya kita memang meminta bantuan orang lain untuk kemudian membantu kita ya. Tetapi sebenarnya ada loh tips-tips atau cara-cara yang bisa kita lakukan untuk kita merasa diri kita tenang dan aman sendiri. Nah, kalau orang yang sudah bisa melakukan itu, dia nggak perlu PFA dari orang lain gitu ya. Artinya, misalnya seperti butterfly hug ya. Butterfly hug itu kita peluk diri kita sendiri gitu ya. Puk diri sendiri, puk. Nah, gitu ya, puk diri sendiri. Kita lakukan teknik breathing ya, teknik bernafas yang relaksasi dan sebagainya. Itu sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita sudah bisa melakukan itu sendiri, maka kita tidak perlu PFA. Yang kita perlu adalah link kepada akses kalau kita rasakan kita memang perlu penanganan profesional gitu. Yang menjadi masalah adalah orang yang tidak tahu kalau dia butuh penanganan profesional atau dia butuh bantuan psikologis, itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita tahu bahwa kita punya masalah, kita sedang berada dalam kondisi mental yang tidak baik, itu adalah salah satu kunci dari segeranya terselesaikannya masalah kita sebenarnya gitu. Jadi kita secara mandiri bisa kita lihat apa yang harus saya lakukan, saya harus mengakses kemana, itu akan jauh lebih mudah. Yang kasihan adalah orang-orang yang tidak tahu dia harus kemana dan dia harus apa. Nah, itulah yang perlu diberikan psychological first aid tadi gitu. Di dalam psychological first aid tadi sebenarnya kita juga bisa memberikan beberapa teknik-teknik ya yang bisa kita pelajari. Siapapun bisa mempelajari misalnya teknik pernapasan ya, napas dari hidung, keluarkan relaksasi, menggenggam tangan dikencangkan, kemudian lama-lama di-relax ya. Itu ada beberapa cara, termasuk tadi butterfly hug. Itu juga tips-tips kecil gitu yang bisa kita gunakan untuk menenangkan si korban gitu. Tetapi tadi tujuannya adalah membuat supaya masalah tidak menjadi lebih parah. Penyembuhan harus kita berikan kepada yang lebih profesional. Oke. Selalu seru nih ngobrolin hal-hal seperti ini yang baru-baru ya Mina, apalagi ada Kak Auli di sini. Tapi sebelum lanjut kita break dulu ya. Kita butterfly hug dulu ya. Saudara, pemerintah menyerahkan Tolong. Oh, Sang Pencipta nun jauh di sana. Aku sudah tak sanggup. Sepertinya ajalku sudah dekat. Oh, Isabella kekasihku. Maaf, Kakanda melanggar janji. Kakanda tidak bisa mempersuntingmu. Wahai anak muda, nun jauh di sana. Bertahanlah. Kami, Kesatria Homo Sapiens, datang menyelamatkanmu. Oh, Sang Pencipta, akhirnya kau jawab doaku. Isabella, Kakanda datang. Aduh, udah sini buruan. Nggak mau kan tenggelam dalam derasnya arus informasi? Makanya dengerin FOMO Sapiens, jalan pintas yang nggak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bersama saya Ian Hogan. Dan saya Aika, hadir setiap Jumat. Simak hanya di kbrprime.id dan di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Disko, diskusi psikologi. We're back, Warriors. Kita lanjutin lagi nih ngobrol soal psychological first aid alias pertolongan pertama untuk psikologis ya, barengan sama Kak Auli. Kira-kira indikasi ketika seseorang atau kita sendiri gitu ya membutuhkan PFA itu kelihatan ya sih Kak? Apa indikasi-indikasinya? Maksudnya kalau lagi-lagi kalau kita bandingkan dengan luka fisik, jelas gitu ya. Kayak ada kejadiannya kayak aduh kenapa gitu, atau gejala-gejalanya lebih kelihatan dengan mata telanjang gitu bisa dibilang. Tapi kalau misalnya orang yang butuh PFA tadi kan sempat kita bahas juga ya, mungkin dia bisa dengan mudahnya menutupi gitu, kayak diem aja, mungkin kita mikirnya oh dia capek doang kali, atau dia juga bilangnya nggak apa-apa kok. Nah itu gimana tuh Kak indikasi-indikasi yang bisa terlihat? Mungkin ini ngomongin tentang look tadi ya, kalau kita sempat bahas di awal, ada 3L itu. Ya, sebenarnya paling gampang kalau kita mau melihat kita lagi punya masalah kesehatan mental nggak sih gitu ya, kita sedang punya gangguan psikologis nggak sih gitu ya, itu adalah ketika kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi seharusnya kita gitu, fungsi kita seharusnya. Apa yang tidak dirasa cukup normal bagi kita sehari-hari. Misalnya, orang biasa tidur atau pada umumnya orang tidur adalah 7-8 jam. Tapi ini kita di 3 jam, 4 jam kita sudah nggak bisa tidur lagi. Nah,
Kemudian apa? Itu kemudian mengganggu kinerja kita di kantor, jadi ngantuk, jadi nggak optimal dan sebagainya. Nah, kita mesti cari tuh root-nya apa. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya kita tiba-tiba jadi tidak suka bertemu sama orang lain gitu. Maksudnya, kok males banget ya jadi ketemu sama orang, pengen menghindar, nggak semangat dan sebagainya. Itu kita sudah bisa melakukan indikasi bahwa ada apa ya dengan saya gitu. Nah, itu kalau kita mengalami suatu perubahan gitu. Nah, pasti kita akan bisa mengetahui apa sih sebenarnya masalah kita gitu ya, apa sih sebenarnya yang menjadi pemikiran kita. Nah, kalau itu sudah kemudian mengganggu hidup kita jadi nggak bisa apa-apa, kinerja kita jadi menurun, hubungan kita sama orang lain juga menjadi tidak baik, itu artinya kita pasti butuh gitu ya bantuan psikologis. Nah, biasanya orang akan mencari gitu ya, mencari orang lain tadi. Aduh, gue kok kayak gini, gue curhat sama siapa ya? Nah, itu sudah indikasi bahwa kita perlu tadi PFA dari orang lain gitu. Tapi kan tidak semua teman kita nih ngerti ya gitu ya PFA gitu. Tapi biasanya lah kalau soulmate yang udah lama tuh udah pasti tahu. Lo kenapa sih gitu? Kok lo jadi gini sih gitu ya? Itu berarti sebenarnya kita butuh tuh pertolongan dari orang lain. Nah, tadi saya bilang curhat saja gitu ya, curcol aja dengan orang yang tepat, di mana kita bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Itu sudah menyelesaikan masalah 50% sebenarnya gitu. We just need to be listen gitu. Kita cuma pengen didengerin, nggak usah dikasih tahu advice apapun aja, itu sebenarnya sudah membantu kita. Jadi apa yang menjadi indikator ya kalau kita memang sudah ada beberapa fungsi-fungsi kita yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari mana kita bisa refleksi diri sendiri maupun masukan dari teman-teman yang lain tadi ya, misalnya, kok lu jadi gini sih? Lu kenapa sih sekarang telat mulu? Lu kenapa sih sekarang jadi males gitu? Nah, itu sebenarnya sudah feedback bagi kita bahwa kita butuh nih bantuan psikologis gitu. Tetapi kalau PFA biasanya adalah kita tahu masalahnya, kemudian kita mencari orang lain untuk memberikan bantuan psikologis kepada kita gitu. Nah, orang inilah yang kemudian nanti bisa memberikan bantuan, kayak lu udah mesti ketemu psikolog deh gitu. Ya, kita sebenarnya udah kerasa nih gitu. Saya perlu ketemu psikolog ya, kok kayaknya saya gini, tapi kita nggak berani, mungkin kita nggak berani menetapkan, tapi setelah ketemu orang, kita mendapatkan PFA, sampai pada kesimpulan, iya ya, kayaknya emang gue sekarang udah perlu nih ke psikolog, atau hal seperti ini tidak bisa dibiarkan nih, saya perlu melakukan sesuatu, misalnya bantuan hukum dan sebagainya, gitu. Itu contohnya, jadi masalah itu bisa dirasakan dan bisa juga dapat feedback dari lingkungan kita, gitu, lingkungan terdekat terutama. Cari orang terdekat yang bisa untuk diajak curhat ya, supaya dia dengerin. Libra bagus tuh, pendengar yang baik. Oke, gini nih Kak Uli. Iya. Terakhir mungkin nih Kak Uli, apa sih yang nggak boleh dilakukan, yang perlu diperhatikan juga nih ya, ketika kita sedang memberikan PFA? Kita memang yang pertama harus melakukan latihan ya gitu. Jadi PFA itu tidak jalan terutama kalau kita nggak biasa gitu ya. Kita bingung, kita nggak biasa, memang iya. Jadi belajar dulu PFA apa itu memang penting gitu. Nah, yang perlu dilakukan kalau kita lagi loose, kita juga jangan melebih-lebihkan gitu. Kita betul-betul harus mengetahui kondisinya sekarang seperti apa secara objektif. Nah, ketika kita listen, nah ini yang penting ketika kita listen adalah respon-respon yang tidak empatik. Nah, ini yang harus tidak boleh dilakukan ya. The don'ts itu adalah melakukan respon yang tidak empatik dan juga penyimpulan-penyimpulan. Ketika orang menyampaikan apa yang dirasakan, yang perlu dilakukan hanya reflecting. Aku nggak bisa terima deh, dia selalu bikin aku sedih dan sebagainya. Jadi kamu nggak bisa terima ya. Nah, itu adalah reflecting. Bukan, benar, kamu emang nggak boleh terima gitu aja. Nah, itu adalah judgment gitu ya. Jadi kita perlu mendengarkan aktif, merefresh saja apa yang dia rasakan. Kita simpulkan aja dari kata-katanya dia tanpa kemudian memberikan judgment. Atau misalnya ketika dia sudah cerita dan sebagainya, udahlah nggak usah sedih, udah yang lalu biarlah berlalu. Nah, itu juga nggak diperlukan oleh si penyitas gitu, oleh korban itu nggak diperlukan. Dia cuma perlu didengerin dan disupport. Jadi kamu merasa seperti itu ya. Jadi itu yang kamu rasakan ya. Apa yang bisa aku lakukan untuk bantu? Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Nah, ini yang bisa dilakukan. Ya, kemudian respon tidak empatik tadi ya, kemudian memberikan kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya bukan kesimpulan yang muncul dari dia. Aku kesel deh sama dia gini. Oke, kita adukan ya, kita bawa ya ini ke Komnas HAM. Nah, itu kan nggak muncul dari dia gitu. Jadi jangan membuat kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya nggak dia butuhkan gitu. Ya, tapi kita dorong dia untuk kemudian bisa
sampai kepada insight apa yang dia butuhkan sebenarnya gitu ya. Menyalahkan misalnya ya, ada korban kekerasan, saya dipukul sama pacar saya, kok kamu diem aja waktu dipukul. Nah, itu juga hal yang tidak empatik ya. Jadi ada kesan menyalahkan korban. Yang penting adalah listen, itu adalah kita mendengarkan dan kemudian hanya merefleksikan apa yang dia ceritakan. Simpulan, tindak lanjut, usahakan untuk keluar dari dia. Misalnya tadi, kasih gue saran dong, kalau menurut kamu, apa yang mesti kamu lakukan? Jadi biar dia yang dapat kesimpulan. Perlu nggak ya laporkan kepada polisi? Kalau ke polisi, kondisinya nanti akan begini. Kalau tidak dilaporkan, kondisinya akan begini. Jadi pilihan kamu yang mana? Saya akan support apapun pilihan kamu dan saya akan bantu apapun yang jadi pilihan. Nah, jadi kita betul-betul berada pada posisi kita ini hanya sebagai cermin saja, tanpa memberikan judgement, tanpa memberikan simpulan dan sebagainya. Nah, ini memang perlu latihan. Ini memang tidak mudah gitu. Dan satu hal juga yang harus kita jaga adalah consent. Jadi consent adalah izin ya, izin dari si korban gitu. Kalau ini harus dilaporkan kepada polisi, kamu keberatan nggak kalau saya harus menyampaikan nama lengkap kamu, orang tua kamu, dan sebagainya. Kalau dia bilang oke, ya itu baru kita bisa lakukan. Kalau enggak, bagaimanapun kita tahu kondisinya, misalnya dia sudah kena KDRT yang parah gitu ya, selama dia tidak memberikan concern, kita tetap tidak bisa melakukan apapun begitu. Jadi itu adalah the don'ts ya, yang perlu kita hindari atau perlu kita persiapkan sebelum kita memberikan layanan PFA. Empati, trusting, banyak nih ya yang catat ya. Building trust ya. Concern. Nggak sembarangan nih bisa ngasih PFA cuma-cuma ya, betul banget. Oke, itu tadi penjelasan tentang podcast kita kali ini, PFA Psychological First Aid barengan sama Kak Aulie Gracinta. Thank you so much Kak Aulie udah mau menemani kita dan ngasih banyak banget insights ya. Mengingatkan lagi ya ke Warriors, kalau tadi Kak Aulie juga sempat mention ada banyak cara untuk bisa mengakses layanan kesehatan jiwa, kesehatan mental di puskesmas atau di layanan kesehatan umum. Itu bisa juga didengerin di podcast-podcast Disko di episode sebelumnya. Episode kali ini juga merupakan hasil kerjasama dengan Global Health Research Group on Sustainable Care for Anxiety and Depression atau GHG STAN, sebuah kelompok riset kerjasama antara Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, University of Manchester, Manchester Metropolitan University, dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang memiliki berbagai macam program pengembangan perawatan kesehatan jiwa berbasis bukti untuk 4 tahun ke depan. Keren banget, Don. Terima kasih juga untuk Warrior semuanya yang sudah mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa juga untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai bertemu lagi di podcast episode yang akan datang. Dengarkan terus di kbrprime.id. Gue Don. Gue Mine. Pamit undur diri dulu ya. Bye. Butterfly hug. Disko, diskusi psikologi.